Nah, selanjutnya, what kind of mindset do you have? Di mana posisi kita, Bapak Ibu? Apakah kita tergolong pada orang yang memiliki growth mindset atau fixed mindset? Kalau growth mindset tadi, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan ikhtiar. Kalau fixed mindset, keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Kalau fixed mindset ini gini, oh iyalah, dia sudah dilahirkan kaya. Orang tuanya kaya, pasti anaknya kaya. Oh iyalah, bapak ibunya kan pinter, anaknya pasti pinter, gitu. Nah, kalau orang-orang berpendapat seperti itu ciri-ciri orang yang fixed mindset. Di mana posisi kita, Bapak Ibu? Jawab dalam hati kita. Dan harapan kita, Bapak Ibu, kita berada di golongan orang-orang yang memiliki growth mindset. Begitu harapan kita semua, Bapak Ibu. Nah, ini bedanya, Bapak Ibu, antara fixed mindset dan growth mindset. Kalau growth mindset itu berprinsip kecerdasan dapat dikembangkan, sedangkan fixed mindset, kecerdasan itu bawaan lahir, katanya. Kemudian growth mindset mau menerima tantangan, sementara fixed mindset menghindari tantangan. Ah udahlah, kayak contoh tadi, yang muda-muda itu lagi situ. Gitu. Saya sedang tidak menyalahkan yang tua-tua, yang senior, bukan. Ada juga loh yang senior semangat, ya. Termasuklah senior-senior yang hadir pada kegiatan kita ini. Ini termasuk golongan-golongan senior yang semangat. Ya buktinya mau terus belajar. Begitu kan, Bapak Ibu? Pantang menyerah, itu kalau growth mindset, pantang menyerah. Kalau fixed mindset, mudah menyerah. Growth mindset menganggap kritik sebagai motivasi. Kalau fixed mindset menganggap kritik adalah serangan. Pernah nggak kita dikritik kawan kita? Sering ya. Apalagi yang Bapak Ibu kepala sekolah ya, dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, ya kan, dikritik gitu. Apakah kritik itu sebuah serangan atau sebaliknya menjadi motivasi atau dorongan? Kalau kita dikritik, terima kasih ya pendapatnya. Kalau orang yang memiliki growth mindset begitu, ya, terima kasih sarannya ya, nanti kita kaji kembali ya, nanti kita diskusikan kembali, begitu. Tapi kalau fixed mindset, banyak kali ceritamu, macam kau yang paling benar, gitu kan? Udahlah, kerjakan aja, ini peraturan laksanakan. Hati-hati Bapak Ibu pimpinan, ya kan, kepala sekolah, ya. Jadi pokoknya inilah aturannya, laksanakan. Kalau merumuskan kebijakan sekolah itu, Bapak Ibu, dengan kolaborasi, ya, dengan diskusi, ya kan? RKS itu didiskusikan, jangan disusun sendiri, ya. Visi misi sekolah itu, ya, didiskusikan juga. Bisa saja visi misi berubah, tergantung dengan tujuan pendidikan nasional kita, arah kebijakan kementerian seperti apa. Itu dia, Bapak Ibu. Kalau growth mindset menerima kritik, fixed mindset mengabaikan kritik. Adanya orang kalau dikritik, dalam hatinya, bilangilah bilangmu. Yang penting apa yang saya pikirkan ini, apa yang sudah saya tetapkan ini, inilah yang paling benar. Nah, itu fixed mindset, ya. Kalau growth mindset belajar dari kompetitor, fixed mindset merasa terancam dengan pesaing. Belajar dari kompetitor. Seharusnya guru-guru yang berprestasi itu harus menjadi inspirasi buat kita guru yang memiliki growth mindset. Bukan saingan itu, inspirasi. Dia kok bisa ya? Saya juga pengen seperti dia, gitu. Ya. Kemudian kemarin kan masa-masa ini guru penggerak, ya kan? Banyak cibiran-cibiran miring. Kalau udah lewat guru penggerak, awas.
bebas bergerak. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah dalam hal BCKS ini juga banyak ini kawan-kawan yang cerita-cerita nih, kan harus ada rekomendasi dari kepala sekolah ya. Guru-guru yang direkomendasi menjadi kepala sekolah kan harus dicentang di akun ruang GTK kepala sekolah, betul nggak? Guru yang direkomendasikannya. Ada kepala sekolah yang sulit kasih rekomendasi. Dalam hatinya apa? Oh, ini nanti yang bakal gantikan aku nanti di sini. Pesaing. Boleh gitu. Pesaing ini. Hah? Gimana Pak? Terancam ya kan? Kalau saya rekomendasikan ini nanti lulus nanti pelatihan, nah ini bakal ini nanti yang menggantikan saya. Nggak boleh begitu dong. Ya. Yakinlah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah secara tulus ikhlas, ya, memberdayakan anggotanya, guru-gurunya, yakinlah kalau memang Bapak Ibu kepala sekolah memiliki kualitas kompetensi sebagai kepala sekolah dan kinerjanya bagus, pasti akan dipertahankan. Bapak Ibu percaya itu? Percaya. Harus percaya Bapak Ibu. Ya kalau misalnya kita pun digeser, diganti, itu jangan kita anggap sebagai musibah atau bencana. Itu sudah harus kita anggap sebagai hal yang wajar. Kalau di Pulau Jawa Bapak Ibu, ya, kalau di Pulau Jawa pergantian kepala sekolah itu setiap periode sekali 4 tahun. Misalnya di SD itu rata-rata guru di satu sekolah itu sudah pernah jadi kepala sekolah. Gitu. Ganti-gantian mereka. Periode ini guru kelas 5. Periode depan guru kelas 3, ganti-gantian. Jadi pergantian kepala sekolah itu bukan jadi hal yang luar biasa, sudah hal yang biasa. Nah, harus seperti jadi itu deh, pola pikir harus berubah. Sama seperti pergantian kurikulum atau revisi kurikulum, ya. Jangan kita anggap hal itu menjadi sebuah beban sama kita guru. Enggak, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya, ya, apapun nama kurikulumnya sesungguhnya itu adalah kita guru. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Apa nama kurikulumnya di bawah pemerintah? Sebenarnya kan kurikulumnya itu kan kita guru, betul nggak? Betul. Kita guru yang merencanakan strategi pembelajarannya. Kita guru yang merencanakan pakai alat apa, teknologi apa. Gitu. Kalau belum masuk listrik, belum masuk internet, kita pakai alat pendukung apa, alat peraga apa. Kita yang merencanakan dan melaksanakannya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu pergantian kurikulum bukan lagi sebuah momok kepada kita guru, ya, yang mampu menyiutkan semangat kita di dalam mengajar. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu, ya, kita guru harus memiliki growth mindset, pola pikir bertumbuh. Ya, kita sadar Bapak Ibu, murid-murid yang kita ajar ini memiliki kemampuan yang lemah di dalam berpikir, memiliki semangat belajar yang rendah. Nah, kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan supaya semangat anak dalam belajar itu semakin meningkat Bapak Ibu? Bagaimana caranya ilmu pengetahuan yang mau Bapak Ibu transfer itu bisa deliver kepada anak didik kita? Gimana supaya deliver, tersampaikan? Ya kita harus satu frekuensi dengan murid kita. Harus satu frekuensi. Jangan kita guru ini Bapak Ibu, ya, beda frekuensi dengan murid-murid kita. Ya oleh karena itu tadi ada identifikasi. Ya kan Bapak Ibu, identifikasi kemampuan peserta didik. Mulai dari gaya belajarnya, kemampuan akademisnya seperti apa, dan sebagainya Bapak Ibu. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, kita guru harus tahu. Jadikan itu menjadi senjata kita Bapak Ibu, supaya satu frekuensi dengan anak didik kita, supaya ilmu pengetahuan yang mau kita transfer itu deliver. Gitu. Jangan pula kita buat gaya mengajar sendiri. Jadi gaya mengajar Bapak Ibu 20 tahun lalu, 15 tahun yang lalu, saya pikir itu tidak relevan lagi Pak.
kalau Bapak Ibu lakukan mengajar murid-murid sekarang. Jadi oleh karena itu kita guru harus terus mau upgrade lah kompetensi. Bagaimana cara mengajar yang kekinian, yang bisa mudah diterima oleh anak didik kita, gitu. Jadi jangan pakai cara-cara lama lagi. Kalau dibilang pakai cara konvensional, ya. Kalau dulu namanya kita bisa mengajar dengan ceramah, metode ceramah, ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang masih bisa ceramah, ya bisa lah, masih bisa. Tapi ceramah beda gayanya. Kalau ceramah itu bahkan guru agama sekalipun mengajarkan agama itu, ya tidak relevan lagi hanya dengan ceramah. Buat dong video pembelajarannya, ya, sehingga nilai-nilai rohani, nilai-nilai keagamaan itu mereka pahami, gitu, ya. Buat dong PowerPoint-nya, bahan tayangnya. Kalau nggak ada InFocus, buat dong kita pakai karton dan sebagainya, apalah alat peraganya. Yang menarik, Bapak Ibu, gambar-gambar mungkin, gitu ya. Ya, boleh ceramah, tapi ceramah gimana? Intonasi suara kita pun janganlah monoton, ya kan Bapak Ibu. Lembut kali suara gurunya. Ceramah nih. Ya, 10 menit lagi udah ngantuk semua murid, udah muap-muap, ya kan. Kita, ya, dalam berceramah intonasi pun harus naik turun dong, ya. Kadang-kadang matanya gini sipit, ya kan, tiba-tiba belalang, ya kan? Ngerti kamu nah? Dia punya ngantuk langsung, wah, gitu kan. Jadi kita guru pun harus mampu menatap mata murid-murid kita masing-masing, gitu ya. Kita ngajar ini janganlah pula pandangan kosong, memang ke depan nih, tapi nggak tahu nih fokusnya kemana. Ada gitu Pak ya? Iya. Pandangan kosong memang ke depan nih. Menyapa pun apa kabar anak-anak template tiap hari. Ya. Sehat hari ini, ya sudah sehat gitu. Seperti core, ya kan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kita yang menentukan strategi belajarnya seperti apa, pendekatan pembelajarannya seperti apa. Jadi oleh karena itu melalui diskusi kita tentang growth mindset, dengan perubahan kurikulum, ada revisi, kemudian memakai pendekatan pembelajaran apapun, ya, kita harus yakin bahwa anak didik kita yang kita ajar pada saat ini bisa berubah, menguatkan karakternya, ya, menguatkan karakter, merubah kecerdasannya. Katakanlah dari yang bodoh menjadi pintar. Kita harus yakin Bapak Ibu, dengan kehadiran kita guru di tengah-tengah murid-murid kita, kita yakin bahwa murid-murid kita ini dengan proses pembelajaran yang kita lakukan, anak-anak didik kita ini bisa berubah dan suatu hari nanti bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan. Sepakat kita itu Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat ya. Oke. Nah, pola pikir mindset, fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau tool set. Jadi pola pikir, ya, ini mempengaruhi keterampilan seseorang, ya, kemudian penggunaan alat. Pola pikir itu cara melihat dan cara berpikir. Ada yang bilang cara pandang, gitu ya, saat menghadapi masalah. Berperan memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Kalau seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh Bapak Ibu, tidak memandang satu hal itu dari satu sisi saja. Coba kita memandang suatu masalah jangan dari satu sisi, ya. Atau kalau merasa gimana ya kalau aku jadi dia, begitu. Jangan hanya bawa ke perasaan Bapak Ibu saja. Kalau kita hanya membawa ke diri kita saja, itu berarti kita masih fixed mindset. Nah,
coba memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang. Ya. Jadi sebenarnya gampangnya Bapak Ibu menilai seseorang memiliki pola pikir bertumbuh. Ya. Dari kita lihat saja seseorang itu bagaimana menghadapi suatu masalah. Jangan tiba-tiba ada masalah, emosinya meledak-ledak. Ya, kalau kita tetap tenang, ya, kita lihat dulu, gitu, dari berbagai sudut pandang, kita pelajari. Sama itu Bapak Ibu, kalau misalnya ada seseorang menyampaikan sebuah informasi sama kita, ya kan, mau nggak Bapak Ibu teman-teman kita mau menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi? Mau ya, sering ya. Jangan cepat-cepat langsung kita telan bulat-bulat, ya kan? Oke, kita terima dulu pesannya, kemudian kita pastikan kebenarannya dulu, ya. Baru bisa kita kasih respon Bapak Ibu. Kadang-kadang ini sekarang banyak hoax yang beredar, ya kan Bapak Ibu ya? Hoax, berita bohong, ya. Atau jadi terpancing misalnya emosi kita. Biasanya kalau orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh tidak gampang emosi Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar masih sering marah nggak di kelas? Masih, ya, masih terlihat masih, gitu ya. Buat apa marah-marah? Ibu-ibu buat apa marah-marah? Nggak tahu harga skincare makin mahal. Tahu ya Bu ya? Ya, luntur kecantikan ibu nanti sering marah-marah. Ya kan, bapak-bapak juga, ya. Udah di rumah buat marah, tiba di sekolah ketemu anak-anak marah juga. Waduh, ya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi, ya kan. Kita nggak zamannya lagi marah-marah mendidik, Bapak Ibu. Kalau guru penggerak sudah mereka pelajari bagaimana mendisiplinkan anak, 5 posisi kontrol guru, betul, Bapak Ibu guru penggerak, ya. Ya, dengan apa, restitusi dan sebagainya, ya. Jadi bagaimana menempatkan kita guru ini sebagai seorang manajer, gitu ya kan, di tengah anak-anak kita. Kalau anak-anak kita salah, jangan langsung dihukum, ditanya dong, kenapa dia melakukannya, apa motivasinya, dia sadar nggak jika melakukan kesalahan, kira-kira apa dampak yang bisa terjadi. Apa hasil kenakalannya itu? Begitu, ya. Kita harus bisa memberikan coaching, ya. Memberikan coaching kepada anak didik kita supaya apa? Timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk mau berubah. Daripada kita langsung hukum. Kita hukum dia mungkin. Sekarang nggak bisa dengan fisik lagi, ya. Dengan verbal pun tidak boleh. Ya kan Bapak Ibu? Hukuman verbal pun tidak boleh. Kita bilang kamu bodoh. Itu sebenarnya bukan membilang dia bodoh, gurunya yang bodoh, ya kan? Karena gurunya nggak mampu membuat kondisi yang dari bodoh menjadi pinter, itu. Dari posisi yang tidak tahu menjadi tahu. Itu kegagalan kita guru, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ya. Bagaimana cara-cara kita mendisiplinkan anak, ya ini pun perlu dipelajari, ya. Guru-guru yang memiliki pengalaman 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun mengajar, ya, cara-cara dulu itu nggak relevan lagi sekarang, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya ini dia tadi Bapak Ibu, masih perbedaan pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Nah, kalau ada tantangan, biasanya kalau pola pikir tetap itu menghindari masalah gitu. Kalau pola pikir bertumbuh ya diterima. Kalau ada tantangan ya itu coba ya untuk menyelesaikannya. Kalau obstacle, apa obstacle? Ya, guru bahasa Inggris di sini Bapak Ibu. Obstacle. Apa itu obstacle, Pak? Biasanya kalau guru-guru memiliki growth mindset, langsung cepat itu buka Google itu. Obstacle. Biasanya
Ya kan Pak? Ya. Google Translate obstacle. Biasanya. Coba dulu dipicin dulu Bapak Ibu. Dia apa namanya? Tekan ya. Androidnya. Apa itu Bu? Rintangan. Ya. Apa Bu? Hambatan, rintangan. Kalau fixed mindset langsung menyerah. Kalau kenapa Bu? Growth mindset bertahan, tetap bertahan. Ya. Usaha. Ya, kalau fixed mindset mubazir, ngapain capek-capek kan gitu kan? Nah, buat apa? Sering gitu, Bu. Orang lain yang enggak Ibu ya. Ini mau cuci tangan juga ini Pak. Orang lain katanya. Kayak Ibu itu ya. Ngapain sih capek-capek? Udahlah, biar aja orang itu, ya kan. Kemudian kalau growth mindset, peluang nih, ya kan. Ada kurikulum baru, peluang ini. Siapa nih teman-temanku yang malas membuat RPP, modul belajar ini? Ayo, biar saya bantu, ya kan. Peluang bisa dapat cuan, ya kan.